Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B Pendidikan IPA Universitas Tidar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum termodinamika dari mata kuliah termodinamika dengan dosen pengampu Ibu Eli Trisnawati. Video ini disusun oleh yang pertama Murtasimah, kedua Alditya Bagus, ketiga Rizky Ciptaningrum, keempat Wulandari Negitawati, kelima Nabila Ihsani. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini kami memaparkan sebuah permasalahan kontekstual, yaitu pernahkah kalian merendam termos yang berisi air panas ke dalam air es? Lalu, apa yang terjadi pada kedua zat tersebut? Mari kita temukan jawabannya dalam materi hukum termodinamika. So, simak sampai habis ya teman-teman. Peta konsep dari materi hukum termodinamika, yaitu yang pertama ada hukum ke-0 termodinamika, atau biasa disebut dengan hukum awal termodinamika. Kemudian ada hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan hukum ketiga termodinamika. Sebelum kita membahas mengenai hukum termodinamika secara lebih lanjut, kita akan membahas mengenai hukum awal termodinamika atau hukum ke-0 termodinamika yang berbunyi jika dua sistem berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Kenaikan atau penurunan suhu yang terjadi pada dua buah zat yang berbeda akan bergantung pada jumlah zat masing-masing. Jika dua zat yang berbeda suhu dipertemukan, suatu ketika suhu kedua zat tersebut akan mencapai titik keseimbangan termal. Penerapannya yaitu pada penempatan tiga buah zat yang berbeda ada A, B, dan C. Ketika dari A menuju B memiliki sistem keseimbangan termal, kemudian dari B ke C memiliki sistem keseimbangan termal juga. Mungkinkah dari A ke C juga memiliki sistem keseimbangan yang termal? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena dari A menuju B akan memiliki suhu yang sama, kemudian B dan C juga akan memiliki suhu yang sama, sehingga suhu A dan C akan sebanding secara termal. Nah, penerapan inilah yang disebut dengan hukum ke-0 termodinamika. Nah, dalam sistem termodinamika ini dihubungkan oleh dinding adiabatik yang di dalamnya tidak terjadi transfer energi dari sistem maupun lingkungan. Sistem sendiri merupakan tempat berlangsungnya reaksi termodinamika, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada pada luar sistem. Nah, hukum ke-0 termodinamika ini terhubung secara termal, sehingga pada kondisi akhir akan mengalami sistem keseimbangan termal. Panas, melainkan hukum termodinamika ke-1 adalah mengenai kekekalan energi, di mana hukum termodinamika 1 mempunyai kalimat bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun energi hanya bisa diubah bentuknya saja. Rumus untuk hukum 1 termodinamika, delta U sama dengan Q-min W, di mana delta U adalah perubahan energi dengan satuan Joule, Q adalah kalor atau panas yang diterima maupun dilepas, satuannya juga Joule, dan W adalah energi atau usaha dan satuannya juga Joule juga. Hukum 1 termodinamika, apabila terjadi pada keadaan sistem terisolasi, maka Q-nya sama dengan 0 dan W sama dengan 0, di mana hal itu menandakan bahwa tidak ada perubahan energi dalam. Kemudian apa saja sih proses yang terjadi pada hukum termodinamika 1? Mari simak di bawah ini. Yang pertama adalah isobarik.
isobarik itu grafiknya itu kotak ya biasanya. Diingat-ingat aja, biasanya kalau isobarik itu kotak. Dimana proses isobarik ialah proses yang mempertahankan tekanan sistem gas tetap. Usaha yang dilakukan oleh gas adalah sesuai dengan persamaan. Persamaan berarti rumusnya ya, W sama dengan P kali delta V. Dari rumus di atas berarti diketahui bahwa volume akan membesar jika terjadi pemuaian. Maka jika volumenya besar, otomatis usaha pun bernilai positif. Dan apabila volumenya berkurang atau mengecil atau terjadi penyusutan, berarti otomatis usaha juga negatif. Jadi semakin besar volume, semakin positif nilai usaha. Namun semakin kecil volume, maka semakin kecil pula nilai usaha atau minus atau negatif. Yang kedua adalah proses isohorik, di mana proses isohorik adalah proses yang mempertahankan volume sistem gas secara tetap. Jadi di dalam isohorik, gas itu tidak mengalami perubahan volume. Maka usaha yang dilakukan juga nol. Pada proses ini nilai usaha adalah nol kan, karena tidak ada perubahan volume kan. Grafiknya itu cenderung biasanya atas, hanya satu panas saja. Yang ketiga adalah isoterm atau isotermal. Isotermal adalah suatu proses yang mempertahankan suhu sistem pada gas secara tetap. Proses ini berkaitan dengan hukum Boyle dalam fisika, itu hukum tenang gas, di mana PV sama dengan konstan atau C, biasanya ditimbulkan dengan C. Untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh sistem, maka persamaan tekanan sebagai fungsi volume berdasarkan persamaan gas ideal. Nah, hukum Boyle itu maksudnya persamaan gas ideal. Terus untuk grafiknya biasanya turun, tapi turunnya itu nggak terlalu tajam, turunnya itu landai, enggak deh, ya itulah, nggak terlalu tajam. Yang keempat itu adalah proses adiabatik, di mana adiabatik ialah suatu proses perubahan apabila tidak ada kalor yang dibiarkan masuk atau keluar dari sistem gas maksudnya ya. Pada gas monoatomik atau gas tunggal, mono aja namanya tunggal ya. Usaha yang dilakukan pada proses adiabatik dapat dinyatakan dengan persamaan di mana W sama dengan negatif 32 dikali N dikali R dikali delta T. Nah, kalau adiabatik itu grafiknya menurun tapi cenderung curam gitu ya. Nah, tadi kan ada pemecahan masalah tuh. Nah, kita bahas yuk pemecahannya. Tadi ada permasalahan maksudnya. Nah, kita sekarang bahas pemecahan masalah. Pemecahannya yaitu masalah itu terkait dengan hukum termodinamika pertama atau ya hukum kekekalan energi ya tadi ya. Dimana pemecahan kasus tadi yaitu ada kedua zat tidak akan saling mempengaruhi karena termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik, di mana adiabatik ialah sebuah proses yang tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem gas ke lingkungan. Bahan adiabatik secara ideal menghambat terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan, sehingga tidak terjadi pertukaran temperatur. Jadi, dengan menggunakan bahan adiabatik ini, termos mampu mempertahankan suhu air yang ada di dalamnya, dan suhu air tidak akan terkontaminasi suhu es di luar termos. Jadi kan yang kalian tahu bahwa termos itu kan sistemnya terisolasi. Jadi tidak ada udara yang dapat masuk ke termos kecuali termos itu dibuka ya. Kalau ditutup kan emang benar-benar terisolasi tuh. Jadi nggak ada udara yang keluar maupun udara yang masuk. Jadi walaupun di sebelah-sebelah termos dikasih es, nggak mempan. Soalnya emang termos kan dia nggak menyerap dari luar,
nggak mengeluarkan dari dalam kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah hukum termodinamika 2 dijelaskan oleh kawan saya ya. Materi selanjutnya adalah hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika ini menyatakan mengenai arah reaksi sistem yang berbunyi kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dari arah kebalikannya. Jadi kalor itu selalu mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah dan tidak berlaku kebalikannya. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Contoh penerapan dari hukum 2 termodinamika ini adalah pada gelas yang mengembun. Pada peristiwa gelas yang mengembun itu terjadi perubahan wujud dari uap air yang berupa gas ke cair. Di sini udara itu suhunya lebih tinggi dan gelas suhunya lebih rendah, sehingga udara akan melepaskan kalor dan gelas akan menyerap kalor atau menerima kalor. Akibatnya uap air di sekitar gelas itu akan mengembun atau berubah menjadi cair akibat dinginnya dinding gelas. Kemudian contoh lain bisa juga pada saat kita menyeduh kopi. Akan air panas itu kan suhunya tinggi, sedangkan gelas suhunya lebih rendah. Maka terjadi perpindahan kalor dari air panas ke gelas. Akibatnya saat menyeduh kopi gelasnya maka akan ikutan panas. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, dan hukum 2 termodinamika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai hukum 3 termodinamika. Nah, hukum 3 termodinamika yang berbunyi suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dari entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, jadi semua sistem yang mencapai temperatur nol absolut, maka semua prosesnya akan berhenti dari entropi sistem dan akan mendekati nilai minimum. Nah, untuk entropi sendiri itu benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut yang bernilai 0. Nah, itulah beberapa mengenai hukum termodinamika yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Maka dari itu kami cukupkan untuk materi hukum termodinamika pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata dan tutur kata yang tidak mengenakan atau yang salah. Kami mohon maaf karena kami juga manusia biasa. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.